Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Apa bisa? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Kepada ketua kelas silahkan pimpin doa. Ayo pimpin doa. Setelah berdoa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Republik Indonesia, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang tahu lagu apa? Wah, kita nyanyikan lagu Satu Bangsa Satu Bangsa. Semuanya apa? Apa? Oke, kalau apa kita nyanyi bersama-sama ya? Ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Satu Indonesia Satu Bangsa, kita akan absen terlebih dahulu. Oke, untuk menjawab absennya, saya minta kalian mengungkapkan perasaan kalian hari ini. Apakah sedang sedih, ataukah sedang bahagia, atau sedang marah, atau lagi bersemangat. Oke? Siap? Siap. Kita absen dulu ya.
Ahmad Rehan. Ah, semangat ya, lemes banget. Ahmad Rehan. Alisa Naura Sandi. Oke. Alisa Japila Umi. Kemana? Sakit. Ya, semoga kita doakan semoga Alisa cepat sembuh kembali agar bisa bergabung belajar bersama kita. Ananda Bisma. Arlan Setiawan. Bagus. Askara Malaysia. Bilal Aziz. Bilal Aziz. Apa? Itu kalau semangat suaranya. Natalia Alisa Orlin. Fajri Setiawan. Mana? Sama sakit juga. Ya, semoga Fajri dan Alisa juga cepat sembuh. Patina Jahra. Bahagia. Guntur Wirantaka. Adi Pertiwi. Intan Adelia Ahmad. Jihan Pamira. Bahagia. Muhammad Afan Sukardi. Muhammad Ridwan. Oke. Quinty Mahbullah. Raisa Arif Ahmad. Rizky Ramadan. Silviani. Tamara Anisyanur. Julfikar Aldiansyah. Oke, semuanya semangat ya. Untuk lebih bersemangat lagi, mari sama-sama kita kobarkan semangat dengan menggunakan tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Terus saya minta dua orang untuk memimpin tepuk semangat, Zahra dan juga Silvi maju terbang. Saya lihat ya dua-duanya nih semangatnya mantap. Nah, pimpin teman-temannya untuk tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu bahagia dan semangat untuk hari ini dan seterusnya. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita akan mengingat-ingat dulu materi yang sebelumnya pernah dipelajari, terlebih di kelas 3 atau pertemuan kemarin juga sempat kita bahas tentang apa? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba siapa yang tahu makhluk hidup itu ada berapa? Ada berapa sini? Manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Kalau saya tanya ciri-ciri dari hewan gajah itu apa? Punya belahan, telinganya besar, badannya besar, ya kakinya besar. Itu adalah ciri-ciri dari gajah. Coba kalau misalnya ciri-ciri dari burung, ada sayap, bisa terbang, berbulu, apa? Mempunyai paruh. Terus, satu lagi, kalau misalnya saya tanya ciri-ciri ikan, punya sirip, bisa berenang, mempunyai insang, bisa bernapas di dalam air. Nah, ciri-ciri itu, ya, ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, khususnya hewan, itu berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggal mereka. Misalnya kayak tadi ikan, karena dia hidupnya di air, Allah tidak mendesain dia menggunakan kaki atau tangan, tapi menggunakan sirip. Untuk apa? Berenang. Terus Allah tidak menggunakan
paru-paru untuk bernapas, tapi dia menggunakan insang. Terus lagi ada gajah. Ya, Allah mendesain gajah karena dia hidup di darat. Didesain dengan mempunyai kaki yang sangat besar dan juga mempunyai belalai untuk untuk meminum, untuk memakan, untuk membantu dia tidur. Paham ya? Oke? Nah. Oke, sekarang saya punya pertanyaan. Siapa yang tahu dari mana kupu-kupu itu berasal? Kepompong. Bulu-bulu. Betul. Ya, pohon larva katanya. Oke. Nah, apakah ia langsung mempunyai sayap? Tidak. Nah, karena dia berawal dari apa tadi? Ular yang hidupnya di pohon. Terus jadi apa kata Rehan? Kemudian baru dia berubah menjadi kupu-kupu. Nah, terus lagi ada pertanyaan kedua. Apa yang akan terjadi jika banyak sawah? Biasanya hewan apa yang tinggal di sawah? Katak, ular. Ya. Bayangkan kalau sawah sebagai tempat hidup katak diubah menjadi perumahan, apa yang akan terjadi? Kataknya sedih, oke. Marah. Dia jadi nggak punya tempat tinggal karena sawahnya yang menjadi lingkungan dia itu diubah menjadi apa katanya? Perumahan. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah siklus hidup dari makhluk hidup. Siapa yang tahu siklus hidup itu apa? Siklus hidup itu apa? Ada tahu? Oke, nanti kita bahas ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kita agar melestarikan lingkungan hewan. Ini sangat berkenaan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat membedakan siklus hidup hewan dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Terus, siswa dapat merancang sebuah proyek sederhana sebagai upaya pelestarian makhluk hidup berdasarkan pemahaman akan siklus hidupnya. Proyek apa yang akan kita buat hari ini? Nah, proyek saya kasih bocoran sedikit. Proyek yang akan kita buat hari ini adalah sebuah poster kampanye untuk kita melestarikan lingkungan para hewan. Nah, nanti kita akan masuk ke pembahasan. Nah, ya, ini siklus hidup pada makhluk hidup itu ada berapa tadi menjadi makhluk hidup? Ada 3. Manusia, yaitu kita, hewan, dan juga tumbuhan. Paham ya? Oke? Lanjut. Nah, ini dia pengertian dari siklus hidup. Kalau kalian tadi belum paham apa itu siklus hidup. Siklus hidup adalah perangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan sebuah keturunan. Nah, untuk menjaga kelangsungan spesies. Kira-kira kalau misalnya yang tadi namanya kupu-kupu, dia sudah tidak bisa melahirkan atau berkembang biak, apa yang akan terjadi? Kupu-kupu akan punah. Ya. Makanya melalui kegiatan ini kita akan membuat poster kampanye tentang cara melestarikan lingkungan. Nah, ini yang pertama ada siklus hidup manusia. Ya, dari mana awalnya? Dari janin. Terus saat melahirkan, dilahirkan oleh ibunya lalu menjadi
dia dewasa dan mempunyai anak kembar itu adalah namanya siklus hidup. Tadi apa siklus hidup? Rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan. Berarti ini siklus hidup dari manusia. Nah, selanjutnya ada siklus hidup pada hewan. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Apa sih bedanya? Saya panggilin dulu ya sebelum dijelasin. Ini metamorfosis sempurna, ini metamorfosis tidak sempurna. Kira-kira apa bedanya? Oke, yang 1 3, yang 1 4 kata Raisa. Ada lagi yang lain? Apa? Coba. Kita bahas yang ini dulu ya. Metamorfosis sempurna. Coba kira-kira awalnya dari mana? Dari telur apa ya? Bubuk. Kemudian dari telur dia akan menetas menjadi sebuah larva atau ular yang biasa kalian kenal sebagai ular. Nah, setelah jadi ular, dia akan berubah menjadi pupa atau kepong. Baru kemudian menjadi sebuah kupu-kupu. Nah, dikatakan metamorfosis sempurna karena dia berubah bentuk dari yang tadinya telur, berubah jadi ular, berubah lagi jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu. Itu yang disebut metamorfosis sempurna. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena dia dari telur langsung berubah menjadi nimfa atau anak apa ini? Apa? Ya, kemudian baru dia menjadi dewasa. Itu dikatakan tidak sempurna karena perubahan bentuknya tidak terlalu berubah. Lanjut. Nah, setelah tadi ada siklus hidup manusia dan siklus hidup hewan, sekarang ada yang namanya siklus hidup pada tumbuhan. Pertama apa? Ini tunas, tumbuhan dewasa, berbunga, berbuah. Masih ingat yang waktu pembahasan pertama kita? Ya, itu adalah proses siklus hidup pada tumbuhan. Nah, apa sih pentingnya memahami siklus hidup? Ya, melestarikan makhluk hidup, menjaga keseimbangan ekosistem, dan juga melindungi spesies yang terancam punah. Oke? Nah, sekarang saya punya video. Kita simak bersama-sama ya. Saya punya video tentang siklus hidup dari hewan apa ya? Kira-kira kalau kayak gini apa kira-kira? Apa ya? Our topic for today is life cycle of a butterfly. Cek. Nah, ini ada kupu-kupu dewasa yang hinggap di sebuah daun. A butterfly laid Lalu apa? on the leaves of a Bertelur. Baik, telurnya menetas. Muncul apa? Muncul ular.
Tadi dia sempat makan juga kakak dari keluarga. Begitu lama ketika dia menjadi akan makan begitu lama untuk mempersiapkan diri berubah menjadi apa? Kongkong. Setelah 15 hari, sebuah kupu-kupu yang cantik baru terlahir dari kebobok. When the butterfly comes out, its wings are small and wet. Nah, ini tadi ya. Berawal dari apa tadi di videonya? Dari telur. Kemudian mata menjadi sebuah ular. Terus berubah lagi jadi kepompong. Selama berapa hari tadi? 15 hari dari kepompong, barulah dia menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya, itu adalah proses hidup dari kupu-kupu. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira menurut kalian, bagaimana cara kita mengajak orang lain peduli terhadap hewan di sekitar kita dengan memahami proses pertumbuhannya? Bagaimana caranya? Dengan melakukan kampanye atau promosi. Ya, tahu kampanye, tahu promosi, tahu. Nah, itu melalui apa? Melalui sebuah media. Nah, di sini kita akan membuat sebuah medianya berupa poster sederhana. Nanti tiap-tiap poster akan saya berikan bahan dan juga alat-alat membuat poster. Siap? Siap? Oke. Tepuk konsentrasi. Nah, sekarang saya akan membagi bahan-bahan dan juga lembar kerja proyeknya. Ya, kepada perwakilan kelompok yang saya panggil maju ke depan, oke? Nah, kelompok 1 maju ke depan perwakilannya. Nah, kelompok 1 membuat siklus hidup kupu-kupu. Terus kelompok 2. Mana kelompok 2? Oh ini gunting. Iya. Kita buat gunting. Ada. Ada bagus. Terus kelompok 3. Ya nanti dulu. Nanti dilihat kita bersama-sama. Kelompok 3 dapat kata. Kelompok 4 dapat ayam.
sini ada identitas kelompok. Ya, kamu tuliskan. Kamu kelompok apa? Boleh dipakai nama hewannya ya. Misalnya kelompok 1, kelompok pencinta kupu-kupu. Misalnya. Terus misalnya kelompok berapa? Kelompok berapa? Ya, misalnya kelompok ini kelompok 2 tentang penyu. Ya, nanti. Terus nama kelompoknya tulis kelompok 2 pelestari penyu. Ini ada tuh banyak kelompok. Ya, ya, nah. Terus anggota kelompoknya siapa aja ditulis, silakan. Sudah? Nah, setelah itu nanti di langkah pertama kamu checklist hewan apa yang kamu buat posternya. Ya? Ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 bikin apa? Kata ya? Kelompok. Sudah diisi identitas kelompok ya? Hah? Yang kedua apa? Oh, yang kedua. Oke, yang kedua tuliskan alat-alat bahannya. Coba lihat yang tadi saya kasih itu ada apa aja. Yang pertama ada kertas karton. Terus berarti apa lagi? Gunting. Terus apa lagi? Ada lem. Ada gambar-gambar hewannya. Ya, gambar-gambar hewannya. Ya. Sudah. Yang pertama sudah diisi semua. Nah, untuk yang langkah kedua, yang pertama kamu isi adalah nama hewan pilihannya apa? Nama hewannya itu kamu dapat hewan apa? Tulis. Nama hewannya apa? Sudah? Nah, setelah itu kamu lihat pertanyaan-pertanyaan di bawah. Apa saja tahapan siklus hidupnya? Tadi ada saya kasih gambar. Ya, kira-kira menurut kamu apa aja? Urutannya. Baru terus jadi apa ini? Beruduk, cebong. Nah, terus jadi kakak muda, kakak kecil, baru jadi kakak dewasa. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti penyu dari mana? Dia pertama dari apa? Dari telur. Maka jadi apa namanya? Tukik namanya. Terus dari tukik jadi baru penyu yang kan? Penyu kecil baru dari penyu yang besar. Penyu dewasa apa? Apa yang kedua? Apa saja yang dapat mengganggu atau mengancam kehidupannya menurut kamu? Menurut kamu aja isi, silakan. Menurut kelompok kamu, apa saja yang mengganggu kehidupan mereka? Nah, silakan. Ini kan ada. Baca kira-kira. Sudah? Ini apa? Jangan apa dulu. Kita dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah pertanyaan kedua. Pertanyaan nomor 2 ya. Apa yang mengganggu atau mengancam hidupnya? Itu hidup. Silakan tulis pertanyaan kedua.
Apa? Nomor 3 berarti bagaimana cara kita menjaganya agar tidak punah. Ya. Sudah? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita menjaganya agar tidak punah? Nah, setelah itu di langkah ketiga baru kalian membuat sketsa posternya. Membuat sketsa poster. Bagaimana cara membuat sketsanya? Ya, perhatikan. Ini berarti ada contoh. Mau landscape, mau portrait, bebas. Ya, mau kamu panjang ke samping, mau panjang ke atas, terserah foto kalian masing-masing. Hah? Itu karton memang dibuka. Ya, nah setelah itu biasanya kalau di atas ada apa? Nah ya, berarti kalian tulis sketsa kayak gini, judul misalnya. Nah terus ini siklusnya. Siklus hidup pertama apa? Hidup mana? Kedua apa? Dan seterusnya apa? Ya di situ, di langkah ketiga. Terus di sini berarti buat kolom bagaimana cara melestarikan. Terus berarti sebelah sininya bagaimana cara yang mengganggu kehidupan mereka. Nah, jadi sketsa cukup seperti ini aja nggak apa-apa. Untuk langkah ketiga itu. Sudah? Baru kalian membuat proyek dari yang tadi itu gambar-gambar itu silahkan kalian gunting-gunting dan kalian tempelkan ke sebuah kertas karton. Itu mana di belakang? Yang bagian refleksi bagian jangan ya? Ya itu gunting-gunting. Apa itu? Itu mah ininya apa? Bisa awal. Tuh kayak gitu. Di atas bagian atas sudah pakai dulu, tulis dulu. Ini mana ada? Mana? Kertasnya? Apa ada? Itu. Ini kerapi ya? Terus ini kertas. Terus ini yang dilakukan apa nanti? Ini adalah mana yang harus melangkah, mana yang jangan melangkah. Nah, nanti pilih kayak gitu ya. Apa? Udah segini aja gak apa-apa. Pakai aja. Bersama-sama itu yang lain bantuin yang laki-laki. Silakan. Waktunya kita kasih waktu ya. Semuanya dibutuh ya. Waktunya kita kasih 30 menit. Bisa? Bisa 30 menit? Nah, 30 menit dari sekarang. Ya, begitu boleh. Nah, nanti kalau ada dibutuh berarti dibikin. Nih, butuhnya dari kapan kan dulu. Dulu. Ya, terus langsung ditempel. Gitu nih. Iya, ini aja kan ruangan dan lebih indah. Nah, ini dulu ya, ini dulu.
duduk. Ini pesan. Ya. Ini kamu udah tunggu dulu nih. Biar bisa langsung ditekain sama teman kamu. Ya, nanti. Udah gitu aja. Udah boleh, sama. Kotaknya aja, bisa kotaknya aja. Bisa kotaknya aja ya. Nih ya, berarti kan di situ ada apa aja? Coba poster yang kamu buat. Pertama itu kan ada judul ya. Masing-masing ada judulnya Pak. Nah, berarti di sini atas judul nih. Misalnya contoh. Judul. Setelah itu bikin siklusnya. Mau ke samping boleh. Mau melingkar boleh. Terserah. Oke? Nah, terus habis itu misal kita sudah bikin yang lurus. Kenapa? Tempelin boleh. Nah, biar lebih cepat pekerjaannya, kalian gunting dari judulnya dulu aja. Jadi duduk, nanti kasih ke teman kamu. Teman kamu yang tugasnya tempelin poster. Oh, Pak? Itu bagian apa? Belum. Ya, belum deh. Lalu yang ini Gak usah. Ini tanah ini. Satu tempel-tempelin dulu aja. Terus berarti harus lihat dulu apa? Ya udah begini baru. Ya, di sini ada siklus hidupnya. Yang tadi kalian bilang kedua kalian tulis, itu kan ada langkah-langkahnya. Awalnya apa, sampai menjadi apa. Selanjutnya, di sini cara melestarikannya. Di sini, ya, mengancam kehidupan mereka. Selanjutnya, di sini terakhir baru pesan penutup. Ya, nih, yang ini pesan penutup, yang ini judul, yang ini cara menyayanginya, yang ini membuat yang sedih apa? Mana ya? Apa? Apa yang udah nggak apa ini? Ini pesan. Berarti ini sebelah yang gitu. Karena itu gue ini. Tuh ya. Coba. Yang mana yang merupakan apa ini? Pengalaman penting mana menurut kamu? Ini kan dua. Dari satu dua. Terus satu lagi apa? Dari katanya ini. Dari dua ini. Itu. Tuh. Iya.
Bagus, sudah tahap penempelan. Apa? Bentar lo, apa? Ya, nanti lo. Tunggu sebentar. Satu lagi mana coba? Mana cara yang nah bagus, sudah tahap menggubung sama tahap nempel. Ini cantik. Ada yang pakai, tuh. Apa? Coba ya. Ya, kita coba lagi. Terus nanti kedua yang mana, bisnisnya bagaimana? Baca, ya. Boleh yang bisa lihat di sini nih. Aku bisa lakukan di sini. Tempel dua kan ini ya. Ini dua. Bentar sih dari sini tengah. Ya. Itu apa? Duduk di atas. Kaki di atas. Boleh. Bagi-bagi. Kalian ada mau buku nggak? Pesannya itu di bawah nanti. Bawah. Ini kan ada dua. Nah, cara menyayanginya gimana? Cara menyayanginya ada ayam. Dua. Terus ini dua. Gitu ya. Atas, boleh di atas, ya. Oke nih. Nah ini di bawah nih, tadi pesan ya, pas kamera. Oh boleh paling bawah banget. Oh tempel dulu jangan. Makasih. Berarti kan itu sebenarnya ini ya. Kalau dulu.
Wah, ini bawang apa ini? Mau berarti? Iya lah. Kamu di mana tuh? Boleh ini dulu. Coba. Ini rapi, ini juga rapi. Nah, tuh. Ya. Udah sudah. Berapa? Tulisannya. Ini satu dua nih. Iya, tapi kamu pilih yang mana yang termasuk ini, mana termasuk ini gitu. Terus, lihat ini. Berarti nanti itu belakangan ya. Ya, sama. Bagus nih, kalau ini harus bekerja sama dengan baik nih. Koordinasi baik. Ini juga. Ya. Sesuai yang mana dulu, yang paling pertama menurut kamu? Ngomong dari yang paling awal ya itu bagaimana? Estetiknya itu udah jadi. Pak, ini nanti dipajak. Ya, kita pajak tadi. Mencari kaya. Nih kelompok ini mah dirancang dulu tuh, belum ditempel, jadi bisa digeser-geser sama dia. Bagus. Ini langsung ditempel. Ini juga.
Rehan, bantu itu dengan Rehan. Ya, ya boleh. Habis telur, yang itu udah digunting ya, Mama? Ayo, waktunya 10 menit lagi. Masih mending kita makan. Kalau ada Bisma nih. Ini apa? Aku membuat taman dan menjadi lebih baik berwarna. Berarti ini masukannya. Penyerbukan ada bunga. Nah, kira-kira yang ini dua masuknya ke sini atau ke sini? Ini dua, ini dua masuknya ke sini apa ini? Ya, kamu coba. Lihat dari kalimatnya. Nah, ini dua. Ini maju tuh. Kamu di sini tanda situ. Oh. Terus ini dua berarti di sebelah. Ini dua gitu. Ini ayam bukan ayam. Ini gimana ini? Itu kompetisi. Bagaimana yang paling seru dan menarik saat menjalankan proyek ini? Berarti dari mana nih kompetisinya? Kadang boleh. Lu kembali ke mana? Sini. Berarti jalannya ke sini kan? Iya. Oh, boleh. Bagus. Boleh tembak dong.
Pokoknya boleh, boleh. Oh nanti aja ngomongnya apa? Nanti ini presentasi ya. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Kita 3. Kelompok 2 sudah selesai. Bukan berapa? Apa kok? Lanjut isi refleksinya ya. Nah, bagus. Nah. Ya, boleh ditambahin boleh nanti. Ini kamu coba ya. Berarti sequence dari mana? Itu lah. Nah, nanti saya dulu. Tadi makanya dari sini. Terus kemarin bagus. Sekarang nggak bagus. Apa itu? Apa tantangan kesulitan yang kelompok menghadapi? Apa? Ya udah tulis. Silakan tulis oleh kelompok kamu sendiri. Oke, stop dari mana? Apa pesan? Apa? Ini apa hal-hal kamu pelajari? Ya, dia sedih. Punya mana? Boleh. Sudah? Kelompok 1 sudah selesai. 2 juga sudah. 3 juga sedang proses satu perjalanan lagi. Kelompok 4 juga sudah selesai. Sudah? Sudah ya? Nah, kalau sudah, nanti kalian mempresentasikan di depan, siap? Sudah? Nah, ayo. Nanti kita mulai dari kelompok 1 ya. Apa? Nah, 3 betul. Apa hal baru menurut kamu, hal baru yang kamu pelajari dari kelompok ini? Boleh. Boleh. Isi dong. Sudah ya? Oke.
kelompok pertama silakan maju ke depan, kelompok 1. Boleh kita main kelompok boleh. Juga kita main kelompok. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, Bapak. Nah ini ya, nanti ada yang megang 1, terus nanti satu yang menjelasin, ya. Maju ke depan, kelompok 1. Tunggu. Saya buka poster ya. Nah, perhatikan yang sama-sama ya. Nah, silakan buka. Nih, bukanya pertama dengan salam. Terus, kedua perkenalan dari kelompok mana, anggotanya siapa aja. Terus kalian buat siklus hidup kawan apa. Oke, ya? Ya. Oke, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mesin posternya tuh. Nah, di sini ada apa ya? Judulnya apa? Itu judulnya apa? Bantu aku terbang bebas dari ulat menjadi kupu-kupu cantik. Oke, awalnya dari mana? Dari apa awalnya? Dari telur, terus dari ulat, kebongkong, kupu-kupu. Yang pertama itu pertanyaannya, mengapa aku penting katanya? Kenapa? Karena kupu-kupu suka menkarya. Terus apa lagi? Pesan terakhirnya juga. Pesan terakhirnya itu. Membawa apa? Oke, katanya jaga tangannya. Apa itu? Lindungi ulatnya dan nikmati indahnya kupu-kupu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang ingin bertanya tentang siklus hidup kupu-kupu? Ada yang ingin bertanya? Apa? Kelompok 4 nanya Pak? Ada yang ada kelompok 4 terdekat kah? Nah, ya, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, mau bertanya tentang siklus hidup kupu-kupu? Gak ada ya? Oke, baik. Silakan kembali ke kelompok tempat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 maju ke depan, Kebon. Apa? 1. Mulai.
Oke, bagus judulnya. Hewan apa itu? Hewan penyu. Oke, dimulai dari mana siklus hidupnya? Dari telur. Terus juga jadi tukik. Terus dari penyu kecil sampai penyu dewasa. Terus apa lagi tuh? Kamu apa katanya? Dengan cara apa? Terus apa lagi? Itu apa? Berarti harus apa? Harus membuang sampah pada tempat. Nah, jangan membuang sampah di mana? Jangan membuang sampah di lautan, kata kelompok 2 ya. Karena itu bisa mengancam kehidupan hewan-hewan laut seperti penyu. Terus pesan-pesan terakhir apa itu, Alvin? Oke. Laut yang sehat adalah hadiah apa itu terbaik untuk masa depan penyu dan manusia, katanya. Oke. Silakan ditutup. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Tidak? Paham? Benar. Di mana? Awak ya? Penyu di mana maksudnya? Di laut. Itu namanya apa? Warnanya warna apa? Ya. Berarti kita harus menjaga apa? Laut. Nah, oke, jangan tutup kelompok 2. Posternya. Hah? Bro. Posternya ya, sekarang kelompok 3 dapat hewan apa itu? Panah. Oke, lanjut. Hewan dari apa, Ica? Jaga air kita lindungi sahabat kecil teman. Oke, judulnya mereka manggil jaga air kita dan lindungi sahabat kecil kita. Siapa sahabat kecilnya? Hah? Nah, oke, lanjut baca siklus-siklusnya dari Abang. Oke, telur, kecebong, anak kecil, dewa, katak, dewasa. Lanjut, apa lagi Kak? Apa yang harus kamu lakukan? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Jaga kebersihan sumber air seperti terowongan dan kolam. Oke, lanjut. Yang tidak boleh dilakukan. Jangan membuang sampah di sungai. Jangan membuang sampah di sungai. Terus apa lagi? Jangan menangkap Berudu. Ya, jangan menangkap berudu. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya? Ya. Silakan ada yang ingin bertanya buat kelompok 3? Ya.
berapa? Dari telur hingga pokok pagi hari katanya. Terus lanjut. Betul, pegang tangan betul. Begini, pegang. Nah, kamu berdua. Nah, gitu. Nah, kamu berdua yang baca, ketiga kamu baca. Sini, minggir sini di depan. Nah, gitu baru tengahnya tuh. Pegang sini tuh. Ya tunjuk-tunjuk menghadapnya. Nah, menghadap ke depan, menghadap ke depan. Nah, gitu. Silakan. Kalau menekan dari titik. Terus. Ya, apa aja yang harus kamu lakukan? Oh, jangan katanya hal yang tidak boleh dilakukan. Jangan biarkan kandang kami kotor. Terus. Jangan lupakan kami juga bisa kelaparan. Terus. Ya, terus. Jangan ada yang bertanya. Ayam makan apa? Buah. Nah, ya. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab refleksi proyek hari ini? Coba, jangan. Tolong dalam kelompok. Nih, saya kasih pertanyaan ya. Bagaimana, bagian mana yang paling seru dan menarik saat mengerjakan proyek ini? Memperhatikannya. Harus bisa kerja kelompok, kita lagi. Belajar bekerja sama dan berkelompok. Terus, apa tantangan atau kesulitan kelompok yang kalian hadapi? Membunting ketat sama. Hah? Oke, terus? Ya, berarti semuanya hampir sama kesulitan itu di saat membunting. Terus, apa hal baru yang kamu pelajari tentang kepentingan menjaga kebersihan? Menjaga lingkungan. Menjaga makhluk hidup. Terus apa lagi? Menjaga lautan. Terus ini? Menjaga sungai. Sama ya, menjaga lingkungan makhluk hidup. Oke, alhamdulillah. Semua proses sudah kita laksanakan. Sekarang sebelum menutup pembelajaran hari ini, siapa yang mau memberi kesimpulan? Kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Baik itu mau buat proyek. Ayo, Raisa, silakan. Senang dan seru. Terus apa lagi? Ayo Pak, bisa bekerja sama dengan kelompok. Bisa bekerja sama dengan kelompok. Taruh, bentar. Saya Pak. Ayo, Raisa, silakan. Bisa belajar dan bermain bersama teman-teman. Nah, terus apa lagi? Bisa belajar sambil bermain. Bisa belajar sambil bermain. Belajar tentang apa? Tentang siklus hidup. Tadi siklus hidup itu apa? Ya, tadi siklus hidup itu apa? Rangkaian perubahan makhluk hidup.
agar kalian bisa mengajak orang-orang lain untuk peduli terhadap hewan-hewan di sekitar. Ya. Yang dua, tuliskan Apa? Baca. alat dan bahan. Oh itu. Ya, tadi saya bahannya udah. Nah, terus poster-poster yang sudah kalian buat, ya saya lihat semuanya bagus, rapi. Ya, masing-masing nanti kita tempelkan di ya, sebagai hiasan atau pajangan kelas kalian. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semuanya sudah semangat. Terima kasih sudah bekerja sama. Tetap lestarikan apa? Lingkungan. Nah, dengan cara apa? Ya, nanti isi. Dengan cara apa? Membuang sampah pada tempat. Ya, ingat ya. Setelah pelajaran hari ini, kalian jangan membuang sampah sembarangan. Sampahnya dikumpulkan, lalu nanti buang ke tempat paham? Nah, setelah itu silakan kalian istirahat. Nanti kembali lagi dengan semangat yang baru. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Silahkan kalian istirahat. Ya, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Dan sayangnya itu, nah dulu dong, kumpulin dulu KTD-nya. Lanjut. Terus, apa lagi? Oke? Satu dong, belum ditutup. Sudah? Sudah. Itu Sudah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.